Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak yang dari Undip ya? Iya, Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mari masuk, Mbak. Bu, ini dicariin sama Mbak mahasiswa yang kemarin datang. Ada di ruang tamu. Yuk kita temuin bareng. Oh iya ya. Oh, Mbak dari Undip ya? Iya, Bu. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Duduk, Mbak. Duduk. Tenang, Ibu. Sebelumnya Bapak dan Ibu, apakah masih ingat saya? Oh, masih Mbak Aini. Iya, betul. Saya Aini. Pada kesempatan kali ini saya datang ke rumah Bapak dan Ibu untuk membicarakan mengenai hasil data pengkajian atau wawancara yang sudah kita lakukan beberapa kali sebelumnya nih Pak Bu. Nah, jadi pada hari ini kita akan membicarakan mengenai masalah yang dialami oleh keluarga Bapak dan juga Ibu seperti itu. Jadi untuk nanti waktunya mungkin sekitar kurang lebih 10 menit, mungkin bisa kurang dari 10 menit gitu nih Pak Bu. Dari Bapak dan Ibu apakah bersedia? Iya, Mbak. Boleh. Baik, terima kasih Pak Bu. Kalau gitu langsung saya mulai aja nggih. Seperti yang Ibu dan Bapak sampaikan kepada saya, untuk usia adik sendiri saat ini sudah 20 bulan nggih, gitu nggih. Dan sudah disapi sejak usia 6 bulan lalu diberikan susu formula. Dan untuk saat ini sendiri adik ini lagi mengalami GTM, betul nggih? Karena itu disebabkan tumbuh gigi pada adik gitu. Betul, Mbak. Jadi saya kira pemberian ASI itu cukup sampai usia 6 bulan aja. Jadi setelah adik usianya lebih dari 6 bulan itu saya langsung ganti ke susu formula. Ya, Mbak. Benar. Adik saat ini sudah disapi sejak usia 6 bulan. Dan sekarang ini adik lagi susah sekali makan ya, Mbak, karena sedang tumbuh gigi. Jadi hanya mengandalkan dari minum susu saja begitu. Jadi begini Pak, Bu, ASI eksklusif itu memang diberikan sampai usia 6 bulan, tetapi setelah itu sebaiknya dilanjutkan sampai usia 2 tahun sambil diberi MPASI juga. Nah, kenapa penting untuk pemberian ASI sampai usia 2 tahun? Karena ASI itu kaya antibodi yang bisa mencegah infeksi seperti diare, kemudian meningkatkan perkembangan otak dan juga meningkatkan IQ pada anak. Wah, saya kira ASI itu cuma sampai usia 6 bulan, Mbak. Saya baru tahu kalau ASI itu sebegitu banyak manfaatnya. Walah, iya, Mbak, saya juga baru tahu kalau pemberian ASI pada anak itu sebaiknya sampai usia 2 tahun. Nah, kira-kira apa saja risiko yang bisa terjadi jika penyapihan pada anak ini terlalu cepat? Kemungkinan kalau anak disapi terlalu cepat itu bisa menyebabkan anak kehilangan nutrisi yang penting dari air susu ibu sendiri dan juga bisa meningkatkan resiko alergi dan juga infeksi pada anak, Pak. Walah, kirain ASI itu cuma buat anak kenyang aja, Mbak. Iya Pak, ASI bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan anak saja, tetapi juga bisa meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Kalau gitu solusinya gimana ya, Mbak? Soalnya kan adik juga sudah terlanjur disapi. Bukan apa-apa Ibu, sekarang kita bisa fokus untuk mengoptimalkan regenerasi dan juga stimulasi lainnya pada anak. Untuk MPASI-nya apakah ada hal yang perlu diperhatikan, Mbak? Untuk anak usia 20 bulan, MPASI itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral Ibu. Selain itu juga, MPASI bisa disajikan dengan kreatif dan juga menarik. Baik, Mbak, adik juga lagi susah makan nih, Mbak, karena lagi tumbuh gigi. Saya khawatir kalau adik ini susah makan nanti berpengaruh pada gizinya atau nanti gizinya jadi memburuk. Nah, kira-kira dari Mbak Ayu sendiri apakah ada cara agar adik bisa kembali makan lagi? Baik, ini saya ada poster Pak, Bu. Di sini mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu agar si adik ini mau makan. Yang pertama, ini bisa dengan sajikan makanan dengan warna yang cerah dan juga bentuk yang lucu. Kemudian yang kedua, ini ada beri makanan yang dengan porsi kecil tetapi sering, dan juga saat adik ini kan lagi tumbuh gigi ya, nah itu bisa pilih makanan yang teksturnya itu lembut atau halus. Baik, Mbak, terima kasih atas sarannya. Nanti saya dan istri saya akan coba mempraktekkan atas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Ya, Mbak, nanti saya coba. Oh ya, Mbak, kira-kira kalau adik saya kasih susu formula terus, aman nggak ya, Mbak? Boleh Bu, tapi susu formula itu nggak bisa buat menggantikan makanan paket si adik. Kalau terlalu banyak susu, nanti si adik bisa kenyang duluan dan susah untuk makan. Kira-kira adik bisa tetap sehat nggak ya, Mbak? Soalnya udah nggak di ASI lagi. Bisa Ibu, dengan MPASI yang bergizi dan juga pengawasan rutin tentang tumbuh kembang si adik, ini bisa tetap optimal dalam tumbuh dan kembangnya si adik. Kalau dipikir-pikir, saya dulu terlalu cepat panik, Mbak, waktu anak susah makan. Jadi saya langsung kasih susu formula.
Iya Mbak, kita mikirnya biar lebih praktis aja, tapi ternyata malah bikin anak jadi susah makan makanan padat ya Mbak. Ternyata bukan adik yang bermasalah, tapi pola makan yang perlu dibenerin. Bukan apa-apa Bu, justru bagus karena sekarang Bapak dan Ibu sudah sadar dan juga siap memperbaiki ke depannya. Baik Bapak, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya nggih. Saya senang sekali bisa berbincang langsung dengan Bapak dan juga Ibu, serta bisa mendapatkan kesempatan untuk mendukung tumbuh kembang si adik. Sama-sama Mbak, justru kami yang berterima kasih. Penjelasan dari Mbak tadi sangat mudah dipahami. Jadi kami bisa lebih tahu tentang pentingnya ASI dan juga cara untuk menyajikan makanan yang lebih menarik. Ya Mbak, kami jadi paham tentang penyampaian anak itu harus pelan-pelan dan untuk pemberian PASI itu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Nanti kita akan mencoba untuk memperbaiki ke depannya. Alhamdulillah kalau begitu Pak, Bu, semoga edukasi hari ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu. Semisal kalau ada pertanyaan lain, boleh langsung tanya ke saya nggih, nggak usah ragu gitu. Kemudian apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Mbak, sudah jelas. Untuk saat ini belum ada Mbak, sudah cukup jelas. Kira-kira saya bisa kesini lagi hari apa nggih Pak, Bu? Untuk berbincang lagi bersama Bapak dan Ibu tentang perkembangan pola makan dan juga MPASI pada adik. Boleh Mbak, mungkin hari Minggu saja. Mungkin sekitar jam 1 siang saja Mbak. Baik, insya Allah nanti saya akan datang lagi pada hari Minggu jam 1 siang nggih Pak Bu. Mungkin itu cukup dari saya pada hari ini nggih Pak Bu. Dari saya sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan saya izin pamit nggih Pak Bu. Permisi.